Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat yang Allah muliakan, di antara lautan ibadah yang terbentang luas, ada satu ibadah yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah kullu amal ibni adam lahu fa innahu li wa ana ajibihi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasannya Allah berfirman, kullu amal ibni adam lahu fa innahu li wa ana ajibihi. Setiap amal ibadah anak Adam itu untuk dirinya sendiri. Illa siyam, kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajibihi. Saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kalau ditinjau dari ilmu balaghah, ada istilah yang namanya hasr. Dalam lafaz saumuli ada lafaz lam, itu menandakan keterbatasan. Saumu dengan mubtada, kata benda, sebagai objek yang spesifik dijelaskan bahwa satu-satunya ibadah untukku, untuk Allah adalah saum. Kenapa? Karena saum adalah ibadah yang murni niatnya untuk Allah. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang jika kita melakukan ibadah itu, maka ada unsur keuntungan duniawi. Sholat. Ketika kita sholat, kita akan bisa melihat dan tampak lama rukuknya, lama sujudnya. Mungkin saja ia mendapatkan pujian. Bersedekah. Bersedekah adalah ada sejumlah kepingan uang yang berpindah tangan. Kemudian bisa saja ketika kita melakukannya, kita mendapatkan peningkatan reputasi. Kemudian ketika kita haji, maka terabadikan langkah-langkah tawaf. Dan mungkin saja kita mendapat kebanggaan sosial. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, saum, apa yang diharapkan dari saum? Saum susah untuk dinilai oleh manusia. Kita bisa menipu orang dengan saum. Kita bilang kepada orang saum, padahal kita tidak saum. Dan sebenarnya kita sedang berkhianat kepada diri kita dan kepada Allah. Tetapi ketika kita saum dengan sebenarnya saum, yang pertama menjauhkan kita dari lapar dan dahaga, kemudian omongan yang kasar, bahkan tidak bertengkar, maka di situ Allah akan menilai kita bahwa kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaikan ibu kita yang memasak untuk buka dan sahur dengan penuh cinta, tidak usah dipuji, dan bahkan ibu kita tidak mengeluh dalam memasak. Mengapa? Karena di situ ada cinta keluarga. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika hambanya bersaum, maka sebenarnya hambanya sedang bercinta dan sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sahabat teman yang Allah muliakan, yang kedua, pada lafaz wa ana azibihi, di situ ada taukid dan ijma. Taukid dalam arti sebagai penegasan bahwa wa ana, dan sayalah yang akan membalasnya. Seolah-olah Allah berkata, bukan malaikat, bukan yang lainnya, bukan timbangan, tapi aku yang langsung
membalasnya. Jika ibadah lain kita lihat bahwa ibadah yang lain terbilang sholat dengan bisab'in 27 derajat. Kemudian bersedekah ada 700 kali lipat. Dan ketika kita membaca Al-Quran, maka itu 10 kebaikan. Pertanyaannya, saum tidak terbilang dan tidak terbatas. Karena saum adalah ibadah yang murni kepada Allah dan penuh kesabaran. Dalam surat Al-Jumar ayat 10 dikatakan, innama yuwaffawna sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya jika engkau bersabar, maka engkau akan diberikan pahala tanpa batas. Saum adalah puncak kesabaran dan balasannya tanpa batas. Sahabat yang Allah muliakan, kita sering terlalaikan dengan gangguan-gangguan yang ada dalam pikiran kita. Yang perlu kita tahu adalah bahwa pilar dari Ramadan itu, yang pertama saum itu sendiri, yang kedua sholat tarawih, dan yang ketiga adalah tadarus Al-Quran. Jika kita terbengkalai dengan scroll media sosial, maka gantilah dengan banyak tadarus Al-Quran atau mendengarkan kajian-kajian Islam. Maka kita akan menjadikan saum ini menjadi saum yang sangat bermanfaat, dan insya Allah sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, rogima angfurojulin dakhala alaihimus sahrur ramadana thumman salaho qobla ayyub farolahu. Rugi celaka orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, tetapi setelah bulan Ramadan ia tidak diampuni. Maka jadikanlah kesempatan ini adalah kesempatan emas bagi kita, bahwa saum ini adalah saum di mana kita akan meningkatkan ketakwaan bagi kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.